menyatu di frekuensi Malabi 96,8. Berita aktual, informasi faktual, narasi diramu dalam konten bermoral, program mendidik, simpatik dan menarik, semua hanya di RBFM. Radio Banua Malabi. Radio Banua Malabi. Media Sipaingara. Sipaingara. Media Tongan. Tahu Tongan. Media Sipaingara. Tetap dengarkan RBFM Radio Banua Malabi Media Sipaingara hanya di 96,8 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Malabi Radio Banua Malabi dimanapun Anda berada saat ini. Ya, kali ini kita berada di program podcast Ruang Bahasan atau RB ya. Program ini Tom Malabi bisa Anda dengarkan di 96,8 MHz dan juga nanti akan tayang di channel YouTube Radio Banua Malabi. Jadi tetap dengarkan dan simak Ruang Bahasan kali ini karena bincang-bincang kali ini sangat menarik sekali. Bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Dr. Haji Miftar. Assalamualaikum Pak Kadis. Apa kabar Tak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Kadis. Ya. Ini ada beberapa OPD yang beberapa bulan belakangan ini yang paling sibuk. Yang mengampu isu-isu yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena berhubungan dengan ATS, anak tidak sekolah. Bagaimana rasanya Pak Kadis setiap hari Senin harus memaparkan data-data ATS ini? Ya, saya kira itu sesuatu yang katakanlah bahkan menyenangkan malah ya. Wis, tantangan ya. Ternyata tantangan itu menyenangkan ya Pak Kadis. Karena itu adalah merupakan tanggung jawab kami sebagai institusi yang menangani pendidikan, yang harus memastikan bahwa tidak boleh ada anak usia sekolah di negeri ini yang tidak terlayani pendidikan. Maka dengan program Pak Gubernur itu yang seperti itu, saya kira itu sangat-sangat menyenangkan kami dan itu kita nikmati untuk bagaimana cepat menyelesaikan masalah itu. Ya, seperti itu. Iya. Ketika dinas lain merasa deg-degan, merasa ketakutan dan penuh dengan rasa khawatir jangan sampai data yang disajikan salah dan lain-lain. Ternyata bagi Pak Kadis Pendidikan ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Iya. Tapi betul ya jumlah ATS kita banyak ya Pak Kadis ya. Ya, kalau kita lihat angka ya, kalau kita angka yang dirilis oleh BKKBN ya, hasil pendataannya di tahun 2021 ya, itu dengan angka yang 48.105, nah itu dibandingkan dengan jumlah penduduk kita dan kita punya usia anak sekolah kurang lebih 500-an, itu saya kira sangat tinggi ya. Tetapi kita juga mempertanyakan karena ketika kita membandingkan data yang ada di Dapodika ya, itu tidak sampai seperti itu, tidak sampai 10-an ribu ya. Sehingga itu yang membuat kami malah ingin tahu apa betul ini anak-anak di Sulawesi Barat seperti ini jumlahnya yang tidak sekolah. Sehingga apa yang diprogram Bapak Gubernur untuk menangani masalah ini itu sungguh sangat buat kami itu sangat menyenangkan karena itu akan semakin membuat kami fokus bukan cuma kami saja tapi ya semua yang terkait akan mau berusaha untuk menangani itu. Dan setelah kita lakukan rekonfirmasi data ya kita kaget juga ternyata data yang disajikan ini ya akurasinya memang perlu dipertanyakan. Contohnya lah katakanlah
kita telah mengkonfirmasi pertama itu, kita ada konfirmasi pertama, katakanlah baru 1.000 kita ada konfirmasi. ATS-nya cuma puluhan. Yang lain itu tidak ATS, ada kuliah, sementara sekolah. Berikutnya terus, sampai di akhir, katakan di awal Maret kemarin, atau akhir Februari, kita telah berkonfirmasi kurang lebih 25.300-an anak kita ada konfirmasi itu di semua kabupaten Sumbar. Ternyata ATS cuma 5.000-an dari 25.000 itu yang sudah terkonfirmasi dari 48.000 itu. Nyata ATS betul itu 5.000-an. Ada juga kita dapatkan yang ATS itu yang tidak terdaftar di data yang BKKB itu. Dan tidak sebanyak itu. Itu tentu ini malah semakin membuat kami semangat untuk betul memastikan di mana ini, yang mana ini ATS, berapa ATS sebenarnya sudah sebarat, sehingga ketika kita mendapatkan data yang real, yang valid, maka kita tentu bisa akan lebih fokus bagaimana program-program anak yang tidak sekolah ini kita manfaatkan. Tentu hal yang pertama kedua adalah memastikan bahwa anak ini harus mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan SPM kita. SPM pendidikan kita kan itu tidak boleh ada anak usia 6 sampai 18 tahun atau 8 sampai 18 tahun itu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Kalau banyak anak-anak kita yang tidak sekolah berarti itu pemerintah abaikan. Sehingga kami anggap dengan program ini saya kira akan menyenangkan sekali, karena itu artinya kita itu punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita dan milenial kita, dan tidak hanya teman kami di dinas pendidikan, tapi malah kepedulian banyak yang pihak-pihak terkait yang sangat-sangat itu kita sangat senang itu. Dan kami tentu akan berusaha untuk secepatnya ini 48.000 yang tinggal sekarang mungkin kurang lebih 23.000 lagi kita mau konfirmasi, dan kita berdayakan semua sumber daya yang kita miliki. Dan kita sekarang ini telah melakukan semacam perluasan jaringan untuk bagaimana berkonfirmasi itu seperti kita ketemu dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan. Kita ingin minta keterlibatan mereka, karena mereka lah yang memiliki namanya masyarakatnya, katakan desa ini kita berikan, ini kan datanya ada, data bayanan address dari BKKM itu. Tinggal kita kasih ini data di desa Anda sekian ATS menurut data ini. Coba dikonfirmasi, gampang. Dan sama dengan kemarin Majene kita kerjasama dengan desa, kelurahan, camat, seperti kemarin ada kecamatan Banggai sudah melaporkan bahwa sekian ATS kami sudah kami rekonfirmasi semua. Kita harap semua desa, kelurahan seperti itu semua di kabupaten, sehingga kita cepat, karena memang kami akui bahwa kalau kami sendiri yang dinas pendidikan yang bekerja memang tidak akan cepat, tetapi dengan kerjasama semua pihak, kita ambil kantong-kantong mana yang paling bersentuhan dengan masalah ini. Tentu dalam ini pemerintah desa dan kelurahan, aparat dengan bersama aparatnya, itu yang kami lakukan. Dan itu sekarang ini 5.000-an dan sudah ribuan juga kita kasih masuk kembali. Karena prinsip kita sudah banyak yang dikembalikan kembali ke sekolah. Banyak yang kembali karena keluar karena persoalan ekonomi. Kita berikan beasiswa, kita berikan kita berikan perlengkapan sekolah kalau mereka tidak punya seragam, kita berikan buku, bahkan tas apa. Jadi betul-betul saya juga mungkin terima kasih kepada Pak Gubernur yang betul-betul konsen terhadap yang beginian. Bagaimana memastikan bahwa ini kita punya Sulawesi Barat ini tidak boleh ketinggalan dari peningkatan SDM kita. Pastinya. Tidak boleh. Kalau ingin maju Sulbar ini SDM, maka harus diperkuat dulu SDM untuk generasi muda ini. Pak Kadis, ini kan yang digunakan database yang ada di basis datanya itu ada dari BKKBN. Ya banyak. Terus menurut Pak Kadis tadi kalau dilihat dari Dapodik tidak sebanyak itu. Nah dari hasil rekonfirmasi ini Pak Kadis, apakah data-data ini lebih real ngena ke Dapodik atau bagaimana sebenarnya? Ya ini kan data Dapodik ini memang tidak sama dengan data yang disajikan oleh BKKBN itu. Kalau data BKKBN itu kan melakukan mungkin melalui penyuluh mereka langsung berhubungan dengan door to door di rumah.
kalau Dapodik kan hanya mengcover bahwa anak tidak sekolah itu adalah yang keluar dari sekolah itu, sekolah tapi keluar ya itu memang jadi dia hanya mendata anak yang sekolah kemudian keluar itu kan Dapodik. Jadi tidak itu yang pernah sekolah lalu keluar itu yang yang terdata di Dapodik. Tetapi yang tidak pernah sekolah, itu tidak terdata karena yang didata dalam Dapodik itu yang pernah terdaftar dan sekolah. tidak lanjut atau gitu ya. Katakanlah tamat SD, Dapodik bisa mengetahui tidak lanjut ini. Karena langsung tergambar di Dapodik itu. Jadi 2 sumber data ini dikombin akhirnya ya Pak Kadis ya. Ternyata ya memang setelah kita lakukan ya untuk kita memastikan ini data ya betul atau bagaimana, maka mau tidak mau cara yang paling gampang kita lakukan adalah rekonfirmasi data. Dan kita tidak mengambil data yang bawa, kita ingin butuh langsung data yang banyak apa saja. Kita pakai data yang paling banyak untuk ya mengetahui bahwa berapa. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kita sudah 25.330 itu kita rekonfirmasi. Nah, ternyata yang ATS itu cuma 5.600. 5.600. Yang ATS betul ya, maksudnya ATS betul itu memang ini anak ini sudah tidak sekolah lagi, ya. Tidak pernah sekolah atau adalah dia tamat SD tapi tidak lanjut SMP. Nah, dari data-data itu sambil kita lakukan rekonfirmasi terus, ini juga yang sudah pasti ATS. Kita kembalikan. Yang bisa kembali di pendidikan formal, kembali formal. Kalau tidak bisa formal, kita masukkan di non formal. Dari 5.600 yang telah terkonfirmasi, berapa persen dari jumlah ini yang telah kembali ke sekolah, Pak Kadis? Iya, kalau yang persennya itu kan sudah ada kurang lebih 1.700 yang kita sudah kembali. 1.700 yang kembali. Dari 5.000 itu. Dan dari 1.700 ini berapa yang akhirnya kembali memilih untuk berhenti? Ya mereka kita dorong terus masuk gitu ya. Karena kenapa? Kita sekarang ini saya sudah sampaikan sama teman-teman bahwa mari kita jadikan sekolah itu sebagai surga buat mereka. Nah itu. Jangan sampai anak-anak itu sekolah adalah neraka. Wah bahaya. Saya jadi baca begini. Jangan sampai anak-anak ketika malam hari melihat jadwalnya, jadwal pelajarannya langsung, wih pelajaran matematika. Wih mati misalnya lagi besok ini. Gurunya seperti ini, guru seperti ini ya. Karena ada juga itu siswa itu. Wih pelajaran ini, wih aku suka sekali guru ini. Nah, coba Anda harus merubah itu model kita itu sebagai guru yang memiliki 2 hal. Dia sebagai guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar. Ya. Anda harus mendidik, Anda mengajar. Jangan cuma mengajar saja, tapi Anda adalah pendidik. Nah, harus bagaimana memastikan anak-anak itu bahagia di sekolah, jangan malah menjadi seperti ingin selalu cepat pulang. Tapi justru harus dilakukan bagaimana supaya anak-anak itu tidak mau pulang. Malah senang di sekolah. Itu yang kita setting desain di teman-teman. Kita lakukan semacam pertemuan ataupun workshop atau diklat, kita lakukan seperti itu. Bagaimana supaya ada semacam kebahagiaan anak itu. Maka inilah sebenarnya intinya itu namanya program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Kemudian guru bagaimana memerdekakan dirinya dan memerdekakan siswanya. Jangan terjajah lah di sekolah. Contoh begini ya. Ada anak-anak kita, ada anak kita biasa itu dia sangat memiliki namanya bakat sebagai katakanlah pintar sekali dia bulu tangkis misalnya. Tangkis, memiliki bakat itu. Olahraga ya. Tangkis, punya kemudian ini anak kalau pergi latihan selalu terhambat dengan jadwal pelajaran. Kita ini pihak sekolah tidak boleh lagi itu mengatakan bahwa jangan pergi latihan karena kau akan belajar matematika, kau belajar jangan lagi. Kita harus memberikan ruang yang luas kepada anak itu untuk menekuni dia punya bakatnya. Silakan. Kita ini pelajaran ini yang kita harus bagaimana memberikan semacam layanan kepada ini supaya dia fokus pada peningkatan bakat minatnya itu. Tetapi di sisi lain kita juga sering tidak lupa juga untuk memberikan bahwa ini harus tahu juga ini bagus kalau Anda pintar main bulu tangkis, tetapi akan lebih bagus kalau ya tahu juga tentang bagaimana hitung-hitungan. Itu bagaimana itu. Jadi bagaimana kita ini guru ini
ya mau menggali potensi besar anak itu. Jadi makanya tidak ada sekarang istilah tinggal kelas apa. Nah, jangan lagi tuh. Wah, pokoknya kalau Anda tidak masuk ya 5 kali saya punya pelajaran, 5 kali pertemuan kau tidak dapat nilai. Jangan lagi begitu. Kita harus bisa bagaimana supaya anak-anak kita itu betul-betul merdeka dalam hal belajar, di mana bakat minatnya itu bisa dia munculkan, dia bisa terekspos, bahasanya tereksplor dia punya apa itu bakat minatnya. Karena kecerdasan anak itu setiap anak berbeda ya kecerdasannya. Jangan kita selalu anak itu, ya sama dengan selalu teman-teman coba. Yang pertama dilakukan oleh teman-teman guru sekarang ketika anak-anak kita itu masuk ke sekolah, katakanlah mau masuk ke sekolah kita, adalah bagaimana melakukan namanya assessment. Mendiagnosa kita punya anak. Ini anak A ini kecenderungan bakat minatnya apa? Ya, jangan sampai orang tua yang mengatakan pokoknya anak aku ya mau masuk ke dokterannya. Sementara ketika kita lakukan namanya assessment, diagnosa, oh dia ini cenderung dia ini style learningnya berbeda ternyata. Dia ini cocok jadi arsitek. Nah, maka kita harus bisa meyakinkan bahwa anak ini cocoknya di sini. Maka jangan dipasangkan ke kedokteran, karena kalau pasang dokteran kan dia akan gagal. Itu yang kita kemudian ya alhamdulillah ya kita punya pemerintah ini, Pak Gubernur sangat-sangat punya perhatian terhadap pengembangan itu ya, sehingga ada banyak program-program untuk bagaimana anak-anak kita ini bisa meningkat dia punya bakat minat. Gitu. Jadi itu memang sekolah merdeka. Jadi kita ini guru-guru sekarang memang tantangannya besar. Yang besar. Jadi tantangan besar itu. Tapi belakangan ini saya dengar guru banyak mengeluh Pak Kadis. Katanya terlalu banyak tugas, banyak yang harus diinput. Saya malah khawatirnya mengatakan bahwa itu guru-guru yang mungkin tidak bisa beradaptasi dengan teknologi. Iya. Jadi guru tidak boleh gaptek sekarang. Boleh lah. Sekarang kan zaman society 5.0. Zaman di mana kita ini harus bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi. Dulu kapan kita pernah bermimpi kita akan belajar melalui daring? Tidak pernah bermimpi. Ketika COVID datang, kita dilarang untuk ketemu. Pernahkah terbayang dia gitu bahwa kita akan belajar daring? Tidak kan? Orang satu di rumahnya siswa, di rumahnya guru juga. Walaupun di atas pakai dasi, di bawah pakai sarung kan. Itu semakin mempermudah tapi jalan. Artinya apa? Bahwa di zaman sekarang ini teknologi itu sangat-sangat menentukan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, termasuk ini ketika kita punya pemerintah mengatakan bahwa Merdeka Belajar dengan PMM itu platform Merdeka Mengajar itu kan di platform Merdeka itu di situ hampir semua ya namanya bahan pembelajaran ada di situ semua. Kalau kita ini tidak memiliki kemampuan teknologi, ya tidak mungkinlah kita akan bisa mendapatkan itu hamparan ilmu di situ di PMM. Nah, ketika kita memiliki ilmu untuk teknologi itu, maka kita masuk, kita akan bisa mendapat, oh seperti ini saya punya bahan ajar yang cocok untuk anak-anak saya. Anak-anak saya seperti ini bakat minatnya, kemauannya. Oh ini yang cocok di PMM ini. Oh ada pelajaran ini. Oh ini pelajaran ini di upload ya, di upload oleh guru di Jawa Tengah. Ambil aja itu, dilakukan adaptasi untuk anak kita. Disitulah memang mungkin susahnya di situ. Tapi saya anggap bahwa kalau ada susah begitu, itu artinya guru itu mungkin masalah teknologi saja. Makanya kita ini juga tidak tinggal diam. Kita buatkan slot supaya lakukan semacam pelatihan terus. Kita melakukan updating ya, kemudian refleksi terhadap teman-teman guru untuk bagaimana mengupdate terus ilmunya. Jangan jadi masa lalu terus. Tapi bukan sekedar yang ini ya Pak Kadis, yang guru penggerak itu ya. Ini kan baru sepersekian persen sebenarnya kalau kita lihat untuk dari guru semua. Guru penggerak ini kan bukan berarti bukan guru penggerak itu tidak boleh beradaptasi. Justru dengan adanya guru penggerak inilah teman-teman guru yang bukan guru penggerak bagaimana melakukan semacam sinergi sehingga teman-teman guru penggerak ini wajib juga mengimbaskan ilmunya kepada teman-teman guru yang tidak penggerak, sehingga kalau ini ya karena namanya juga guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran.
Dia harus bisa ilmu yang didapatkan di pelatihan guru penggerak itu dia bisa imbaskan kepada Iya, lain. iya, iya. Itu Ditularkan yang ke paling penting karena pemerintah tidak cukup dana, waktu untuk membuat semua menjadi guru penggerak. Ya, maka teman-teman yang sudah guru penggerak sekarang ini sangat-sangat diharapkan untuk bisa mengimbaskan ilmunya kepada teman-teman guru yang lain. Iya, iya. Kalau ini teman-teman guru semua ini sudah memiliki namanya kecakapan menjadi guru sebagai pendiri dan pengajar yang baik, yang bisa membagikan, saya kira itu anak-anak yang mungkin selama ini banyak keluar dari sekolah, banyak putus sekolah karena masalah-masalah, ada masalah di sekolahnya dengan orang tua, dengan gurunya, misalnya dengan temannya, itu akan berakhir. Ya. Nah, lebih penting lagi sekarang ini adalah ini untuk mencegahnya ya tentu harus ada program ini, ya ada program dari KI sekolah itu Mencegah agar anak itu tidak putus sekolah. Betul lah. Apa programnya? Perlu ada namanya ketika anak-anak itu masuk di sekolah kita sebagai siswa baru, harus ada sinergi antara pendidikan formal dengan pendidikan informal. Maksudnya begini, ketika anaknya mendaftar masuk di sekolah kita, maka harus sebelum dimulai namanya proses belajar mengajar di sekolah, maka harus ada MOU antara orang tua dengan sekolah. Apa MOU-nya? Harus ada kesepakatan situ bahwa orang tua tidak boleh berprinsip bahwa ketika anakku turun di rumah urusan sekolah. Iya, iya. Ya, kalau ada masalah sekolah bertanggung jawab. Tidak boleh. Demikian pula sekolah tidak boleh mengatakan ketika anak siswa ini sudah keluar dari pagar bukan lagi urusan orang tua. Tidak boleh. Harus ada sinergi. Ya, misalnya begini, ketika orang tua di sekolah di rumahnya, anaknya harus dipastikan berjalan namanya pendidikan karakter. Bagaimana anaknya disuruh beribadah, bagaimana ketika datang dari sekolah baru harus beri salam. Demikian pula kalau mau pergi jangan hanya mana sih pergi, harus ada pamit sama orang tua, cium tangan, salam apa semua. Nah, tiba di sekolah juga tidak boleh membiarkan anaknya itu masuk ke sekolah begitu saja. Harus ada semacam macamnya dijemput di pintu gerbang, ya, anak-anak salam, cium tangan dulunya. Kalau ada nak, anunya nak, kenapa lupa anunya ya, dasinya ya. Oh iya bu, enggak apa-apa, ada pakai dasi, bagi saya dasi di dalam itu dalam masih ada dasi lain di dalam ruang guru. Jangan bilang pulang kau, enggak boleh lagi begitu. Itu artinya seperti kita ini membuat sekolah sesuatu yang menakutkan. Jadi jangan, pulang karena kau tidak punya dasi. Kau tidak pakai tahu pulang. Jangan. Akan sangat membahayakan. Lupa dasinya nak ya. Oh iya, enggak usah. Ada dasi itu dalam itu, siapkan. Ya, supaya ada semacam itu. Dia akan merasa tersentuh itu kalau kita bandingkan dengan pulang. Wah, itu kan. Jadi itu yang harus kita kembangkan sehingga nanti orang tua harus mengecek itu. Setelah akhirnya anaknya harus dia pasti bu ya ada kelas bu sampai aku ke situ itu komunikasi seperti itu ya dan ada sekali orang tua kadang bagaimana anakku di sini bu bagus sih itu kan harus komunikasi. Demikian sebaliknya ketika sekolah ini sudah keluar anak sekolah juga tidak boleh nanti ada masalah anaknya baru dibawa dikunjungi sekali kunjungan ke rumah bagaimana anaknya sini bu belajar ada itu tugasnya. Begini tuh anak di sekolah, ada harus komunikasi. Ini yang sinergi antara pendidikan formal dengan informal. Kalau ini dilakukan, insya Allah anak kita akan bagus. Pernah dilakukan cross check tidak Pak Kadis? Bahwa berapa persen sekolah yang telah mengimplementasikan hal-hal seperti ini? Ya masih sedikit. Saya tidak bisa mempersentase, tapi riset yang telah saya lakukan, ini memang terjadi seperti ini. Ada empat model saya lihat. Pertama itu ada orang tua, ada anak di rumahnya itu. Tidak terjadi pendidikan karakter ya. Misalnya terjadi pendidikan karakter. Anaknya itu di rumah itu salat bersama, makan bersama. Ketika mau pergi sekolah salam sama orang tua, cium tangan, pergi. Langsung orang bilang baik naya sekolah ya. Tiba di sekolah kalau sampai di sini anak itu kan bagus karakternya kan, bagus karakternya. Tiba di sekolah
itu anak itu dijemput bapak ibu gurunya. Iya. Salah mau cium tangan apa sampai masuk. Kalau ini yang terjadi, ada pendidikan karakter di sekolah dengan di rumah, Iya. ya hampir dapat pastikan bahwa anak ini akan bagus. Iya. Tetapi tidak semua begitu. Ada pendidikan karakter terjadi di rumah, Iya. di sekolah anak itu masuk saja itu. Tidak ada menjemput. Kenapa? Karena gurunya langsung masuk di ruang kelas, cerita ngerumpi apa semua mungkin, ceritakan tentang apa, ya mahal beras apa semua. Iya, iya. Kan? Bahaya. Anak-anak Keluhan tidak guru ada, ya. dibiarkan saya masuk saya. Nah, itu kalau ini terjadi bisa terjadi di dua hal. Bisa bagus anaknya, bisa lagi bermasalah. Walaupun di rumah bagus. Atau sebaliknya, di rumah itu, wah kacaunya. Ya, katakan tidak terjadi komunikasi antara orang tua dengan anak. Mana lagi mau pergi sekolah tidak ada salam-salam apa. Langsung kata, mana pergi kapan? Enggak tahu kan. Tiba di sekolah ada pendidikan karakter dijemput, ada salam apa semua. Bisa jadi terjadi juga itu. Bisa jadi anak itu bagus, bisa jadi tidak bagus karena ada ruang, ya, ada tempat pendidikan yang tidak jadi pendidikan di situ. Yang hampir dapat dipastikan kalau dua-duanya tidak terjadi, ya. Di rumah tidak terjadi pendidikan karakter, di sekolah juga begitu. Maka ini hampir bisa dipastikan akan bermasalah nih anak ini. Itu yang Kalau saya lihat. bermasalah, salah satunya itu bisa ATS ya. Iya bisa jadi. Karena tidak ada perhatian kan. Makanya Sudah pernah ada pantauan misalnya Pak Kadis Ada, bahwa sudah dari yang ATS ini adalah rata-rata dari sekolah yang ternyata sekolahnya itu mirip dengan neraka. Iya, antara lain, ya. Orang tua juga begitu, tidak peduli. Ya. Pendidikan Nanti karakter di peduli- sekolah dan nanti rumah peduli tidak ada. Ketika ada masalah kan nanti dipanggil orang tuanya. Harusnya dari awal kita bagaimana mengawal anak kita, tanda kutip mengawal, untuk bagaimana anak kita dipastikan sampai di sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah dengan baik. Ya, di rumah ada pendidikan, berjalan proses pendidikan, di sekolah lebih-lebih. Nah, sehingga kalau ini terjadi, di rumah terjadi pendidikan, di sekolah juga terjadi, ini kan namanya sinergi antara pihak pendidikan informal dengan pendidikan formal. Nah, kalau ini jalan, saya kira akan bagus. Dan itu yang kita dorong sekarang, itu. Saya bersyukur ada teman-teman di sekolah mau menangkap yang beginian, lalu dikembangkan teknologi. Ya, katakanlah dia buat absen. Anak datang ke sekolah, ya, langsung di scan dia punya kartu siswa, langsung masuk, langsung terkoneksi bunyi HP-nya orang tuanya. Oh, anakku sudah sampai di sekolah. Iya. Gitu. Selain sekolah akan sudah masuk sih. Orang tuanya pun langsung bunyi HP-nya. Oh, anaknya sudah masuk sekolah. Ya. Kalau tidak bunyi, kenapa anakku tidak sekolah ini? Tentu pihak orang tua, kenapa anakku belum sampai Nggak ke sekolah? sampai di sekolah. Gitu. Ada apa ini? Itu akan jadi itu bagus teman-teman ada yang mengembangkan itu seperti di SMK 1 Tinambung itu dia kembangkan. Sudah dilaksanakan Sudah ada, dengan menggunakan teknologi itu ya Pak Kadis ya. Teknologinya. Itu yang makanya saya bilang sama teman-teman, coba diadopsi itu kalau perlu jangan sungkan untuk meniru aja, ada apa-apa. Ya. Karena memang ini hidup tidak selamanya harus menemukan sesuatu yang baru. Betul. Iya. Jadi anak yang betah di sekolah itu tidak hanya sebatas karena dirinya yang memang bermasalah dengan sekolah, tapi juga karena lingkungan yang mendukung seperti itu. Atmosfer yang harmoni seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis itu sungguh sangat luar biasa yang kemudian mendukung minat siswa untuk belajar. Terkadang itu ada anak-anak masalah ya, banyak datang kepada saya. Pak begini, ini begini. Nah kalau sekali Pak saya tanya, waduh, saya mau tanya apa yang telah Anda lakukan sehingga anak itu begitu? Bagaimana Anda harus melakukan sesuatu supaya anak itu tidak begitu? Jangan langsung menyalahkan anak, tapi rangkul aja dengan baik. Bagaimana caranya? Ketika dia bermasalah, enggak boleh. Sekarang kita ini memang berat memang sebagai guru. Ya, guru itu namanya profesi kan. Guru itu selain sebagai pengajar, mentransfer ilmu, kita juga ini pendidik. Bagaimana anak itu bisa kita didik supaya menjadi orang yang baik. Ya, berat memang, tetapi itulah tantangan guru. Makanya guru itu diberikan namanya uang sertifikasi, sertifikasi karena
keprofesionalannya itu melakukan sesuatu. Iya, dan diberi gelar pahlawan Iya, tanpa jangan tanda gitu. jasa. Wah, luar biasa sekali lah profesi guru ini. Tapi harus diakui lah bahwa guru-guru yang ada di Sulawesi Barat ini sangat luar biasa. Terbuktilah melahirkan orang-orang yang Iya, hebat. Ya, termasuk salah satunya Pak Kadis nih sangat luar biasa ya kalau berbicara soal pendidikan dan kebudayaan juga. Nah, kalau kita lihat, saya kembali ke ATS Pak Kadis, harus diakui lah bahwa di setiap sekolah pasti ada guru yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain tetap juga ada beberapa sekolah yang ternyata anak-anaknya itu putus sekolah, tidak lanjut sekolah seperti itu. Bahkan ada anak yang sama sekali belum pernah menempuh jenjang pendidikan seperti itu. Nah, Pak Kadis, pernah tidak ya menjadi sebuah kajian bersama di internal misalnya, apa sebenarnya yang dihadapi oleh anak-anak ini sehingga memilih untuk tidak melanjutkan atau berhenti untuk sekolah? Iya. Apakah karena hanya sebatas ekonomi? Iya. Atau memang sekolah yang sudah tidak menyenangkan lagi? Atau mungkin ada eneminya atau seperti apa? Iya. Enemy dengan diri sendiri ya? Jadi, yang begini yang ini kan teman-teman sudah lakukan ini ya, semacam ya katakanlah ada juga yang melakukan penelitian tindakan kelas namanya ya. Ya, ada juga yang meriset khusus ya. Bahkan saya sebenarnya telah melakukan riset, bahkan menjadi saya punya disertasi itu di bagaimana antara pendidikan formal dengan informal itu bersinergi ya. Nah, itu teman-teman juga melakukan dan itu memang katakanlah selain faktor ekonomi, kalau ekonomi kan ya oke lah ya, tapi banyak juga faktor-faktor lain seperti itu. Banyak anak-anak kita ya yang tidak lanjut sekolah karena itu, misalnya saya takut ketemu guru ini gitu. Saya tidak suka pelajaran ini. Yang harus kita baca itu bahwa dengan kondisi demikian berarti anak ini memiliki peminatan yang lain. Maka kita harus berikan ruang dia untuk mengembangkan bakat minatnya. Kita harus potensi besarnya itu kita harus munculkan. Nah, itulah kemerdekaan. Jadi sekarang itu tidak ada lagi mengatakan bahwa pelajaran ini pertemuan pertama sampai dengan 16. Pertemuan ini tidak ada lagi begitu. Tapi bagaimana mengkondisikan anak-anak kita itu bisa bakat minat yang dimiliki itu bisa muncul. Muncul. Nah, kemudian bagaimana juga anak ini di selain bakat minatnya, katakan kalau dia bakat minat olahraga atau bakat minat seni, ya tentu akan lebih sempurna dia kalau dia juga memiliki pengetahuan yang lain. Nah, kita itu bagaimana kita melakukan semacam mengajar dan mendidik anak kita itu bisa seperti itu. Banyak hal ya baik kita lakukan dan teman-teman tuh sudah memahami. Dan terkadang begini, saya ke kunjungan ke sekolah, saya dialog langsung, Pak Kadis, ini kalau ini begini anak ini Pak, saya sudah 3 kali tidak masuk Pak. Kalau cukup ini 5 kali tidak masuk, naik kelas. Saya tidak mau lagi masuk ke kelasnya. Kalau saya lebih baik pindah, saya bilangnya pindah lalu kok. Langsung menyerah gurunya. Artinya apa? Yang saya mau tahu, tanya bahkan adalah bagaimana apa yang Anda lakukan sebagai guru supaya anak itu bagus. Ketika anak seperti itu berarti kau melakukan apa? Itu sebagai tadi itu. Memang kita menjadi guru itu tantangannya besar. Tetapi saya dulu katakan guru itu mulia kan. Kalau ada anak-anak kita itu yang katakanlah bermasalah, kita rangkul dia. Contoh begini ya, ada anak, dia ternyata dia menikah Pak. Pokoknya dia keluarkan Pak, bilang jangan, tunggu dulu. Tunggu dulu. Coba tanya. Pastikan anak itu apakah dia memang tidak mau sekolah atau bagaimana. Kalau kita tanya atau bahkan dia mengatakan, bahkan mungkin datang ke omnya atau apa, anakku masih mau sekolah Pak, jangan tidak boleh karena kalau sudah menikah jangan begitu. Soalnya kalau dia masuk sekolah, dia tetap sekolah. Kalau dia malu lagi datang ke sekolah, maka kita guru ini harus mendesain bahan pembelajaran. Buatkan dia modul atau lembaran-lembaran untuk diberikan ke dia. Ini pelajari nak ya. Anda tetap sekolah, tapi ini kalau Anda malu ke sekolah, pelajari ini ya. Ini lembar pelajaran, pelajari ini. Sampai dia akan mengikuti proses. Katakanlah dia di kelas 2. Dia bisa naik kelas 3. Di kelas 3 hanya bisa ujian sekolah untuk mendapatkan ijazah.
Bisa seperti itu ya Pak ya? Bisa lah. Bukan berarti langsung harus dikeluarkan dari sekolah. Tidak boleh. Siapa yang tidak ada yang menginginkan akan anak akan seperti itu. Iya. Ya mungkin saya bukan persoalan kelalaian atau apa. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana kita memastikan anak itu kita harus selamatkan untuk tetap memperoleh pendidikan. Ditolak oleh sekolah karena sekolah khawatir jangan sampai anak ini mempengaruhi teman-temannya yang lain. Bagaimana kita ini melakukan namanya edukasi. Iya. Ini yang selalu saya bahasakan, bagaimana kita merangkul anak. Oh begini, tidak mau lah anak itu. Kalau dia sudah begitu kena masalah misalnya, kita keluarkan lagi. Itu ibaratnya itu sudah jatuh tertimpa tangga pula. Iya. Tapi bagaimana kita ini, bagaimana memastikan anak ini tetap memperoleh layanan pendidikan. Iya. Kalau memangnya susah untuk datang ke sekolah, ya dia ada kekhawatiran bahwa akan ada masalah di sekolah. Ya kita berinisiatif dari guru ini, dari sekolah ini untuk memberikan layanan pendidikan melalui cara seperti tadi itu. Iya. Ya seperti tadi itu. Dikunjungi kita rumahnya. Pembelajaran untuk ya nak jangan ke sekolah, tidak mau ke sekolah begini ya, atau jangan ke sekolah anaknya karena begini ya, nanti menjadi tertawaan apa. Pelajari saja ini ya, nanti kita akan sesuaikan. Nanti guru akan kalau bisa nak, kalau ada HP-mu di foto ini ya, yang suruh dikerjakannya foto dikirimkan gurunya, gitu aja. Berapa sekolah yang sudah komitmen Harusnya untuk melakukan itu Pak Kadis? Kita lakukan sekarang dan saya sudah sampaikan sama teman-teman begitu. Maka saya katakan tantangan sekarang guru itu berat dan diperlukan namanya kita ini guru ini adalah bagaimana melakukan semacam inovasi-inovasi untuk membuat bahan pembelajaran itu bahan baik. Jadi saya katakan ya, banyak anak-anak kita yang putus sekolah karena membantu orang tuanya, misalnya dia karena ekonomi. Dia bertani ya, dia nelayan. Nah sekarang karena dia tidak bisa lagi sekolah di formal, masukkan dia di non formal. Misalnya kalau dia tamat SMP, masukkan dia di paket C untuk bisa mendapatkan layanan SMA. Lalu apakah anak itu harus masuk ke bangku atau anak? Tidaklah. Buat desain bahan pelajaran, buat modul misalnya atau lembaran ya. Kalau dia anak nelayan misalnya, buat dia modul bagaimana mengetahui bahwa di laut itu ada ikan. Kan bisa dimulai. Bagaimana membuat bahan ajar kepada dia bahwa bagaimana cara mengelola hasil tangkapan ikan supaya bisa menjadi pupuk, bisa menjadi nugget. Itu yang dia pelajari. Ya pelajari dia. Sekalipun dia sudah nelayan. Ya. Atau membantu orang tuanya di bertani. Ya. Materinya jangan terlalu jauh-jauh ya Pak ya, sesuai dengan lingkup kerja. Buat modul misalnya cara menanam cabai. Ya. Cara menanam padi supaya bisa panen 5 kali setahun. Bisa begitu. Keren loh Pak itu bisa itu diperbolehkan oleh kurikulum. Boleh lah. Namanya kurikulum merdeka sekarang. Ya, dimaknai seperti itu. Bisa dengan adanya sekolah non formal begitu ya, itu diberikan. Saya sudah sampaikan sama teman-teman pengelola PKBM itu. Coba banyakkan ATS ini. Teman-teman, silakan didaftar ATS di sekolah di PKBM-mu. Kemudian kalau mereka tidak lagi, pokoknya tidak strike lagi untuk datang ke PKBM, buatkan dia biarkan di situ. Desain pembelajaran ya segini ini, pelajaran ini. Sama dengan ini, kan banyak anak-anak balak-balakang ini yang tidak sekolah SMA karena tidak ada sekolah SMA di sana. Orang tuanya tidak mau lepaskan anaknya ke Mamuju karena masih kecil. Maka kita buat sistem ini SMA yang di Mamuju, buat kelas jauh di sana. Kelas jauh. Nah, dia belajar di sana. Siapa mengajar? Gampang sekarang dengan Saman Society of 5.0 itu, menggunakan teknologi itu. Kita gunakan guru SMP yang ada di sana. Kemudian sekali-sekali kita daring. Iya betul. Daring. Dulu aja penyakit bisa kita daring. Kita ini ada ini masalah yang jauh ya, daring. Sekali-sekali ada kunjungan ke sana. Bukan pula di beberapa tempat kita desain begitu. Ada seperti teman-teman di Polman misalnya. Ada teman guru tanya ke sekolah, Pak bagaimana Pak? Ada anak-anak di Takatidu itu daerah nelayan Pak. Mau sekolah Pak tapi tidak mau ke sekolah. Saya bilang buatkan kelas jauh di situ. Biar ada di situ, kau yang pergi ke sana gantian ngajar. Kemudian model pembelajarannya jangan lagi seperti itu. Bagaimana dia itu tetap memperoleh layanan pendidikan. Betul. Saya selalu ingatkan teman-teman guru ya,
Saya katakan ada kita punya SPM. Standar pelayanan minimal kita itu tidak boleh ada anak usia 8 sampai 18 tahun yang tidak Yang terlayani. tidak pendidikan. terlayani ya Pak ya. Kalau kita tidak merangkul, memberikan layanan mereka dengan cara-cara kita, berbagai macam cara, maka berarti pemerintah abaikan. Siapa pemerintah itu? Ya kita ini semua. Iya, kena semua lah. Jadi itu memang, dan ini teman-teman ini dengan program Pak Gubernur, bagaimana ini ATS, kemudian bagaimana peningkatan SDM ini, teman-teman sudah mulai, oh seharusnya kita begini. Program pemerintah pusat dengan kurikulum merdekanya itu, walaupun juga banyak juga menanggapi ini. Ini kan program karena aplikasinya menterinya, jauh kita abaikan aja dulu itu. Tapi bagaimana ini memaknai kurikulum merdeka ini untuk bagaimana anak-anak se-Indonesia ini bisa terlayani pendidikan. Ya, termasuk yang anak-anak ATS ini ya. Oleh kekakuan itu, tidak boleh sekolah kalau tidak mengikuti 16 kali pertemuan misalnya ini semua pelajaran, tidak boleh seperti itu lagi. Pak Kadis, dari 5.600 ATS yang sudah terkonfirmasi ini ada data tidak, misalnya sepersekian ribu atau sepersekian ratus atau puluh begitu, ternyata mereka itu berhenti karena menikah, di usia muda. Ada juga karena persoalan ekonomi, ada juga karena persoalan, pokoknya macam lah persoalannya. Dan memang treatmentnya itu harus berbeda-beda juga ya. Harus, tidak boleh. Makanya saya selalu mengatakan bahwa saya kira zaman sekarang ini sudah berubah. Ya, konsep Merdeka Belajar ini sepertinya memang dilahirkan ya, dimunculkan ya, terdesain ini untuk memang mengatasi kondisi masa sekarang ini. Pasti orang mengatakan, model pelajaran apa begitu, dulu kan tidak begitu. Iya. Jadi memang sekarang ini guru harus makin kreatif dan inovatif ya. Guru sekarang ini kita terus lakukan updating ilmunya, kemudian kita berikan semacam workshop, pelatihan ya. Bahkan istilah kita itulah kita lakukan refleksi kepada mereka supaya pengetahuan yang mungkin ada pada mereka selama ini itu mulai redup, kita segarkan kembali kan. Betul. Gitu. Pak Kadis, target jangka pendek untuk anak ATS yang sudah terkonfirmasi? Tadi baru sekitar 1.000 lebih yang sudah dikembalikan ke sekolah. Kita kan punya target ini. Kalau pada pertama itu kita punya persentase anak sekolah itu dengan data 48.105 anak itu kan 10,52%. Pak Gubernur targetkan supaya minimal 50% sudah selesai, dan itu kita sudah bisa lakukan itu target itu. Kita ingin supaya ya bisa sampai minimal 3%. Setelah 3% ini ATS, maka kita berupaya untuk 3% ATS ini kita harus selesaikan dengan berbagai macam cara untuk memastikan bahwa tidak boleh ada anak di negeri ini yang tidak terlayani pendidikan. Berat memang, tapi tidak boleh kita mengatakan tidak bisa. Karena itu menjadi SPM kita, standar pelayanan minimal kita. Ya, tidak boleh ada anak di negeri ini yang tidak terlayani pendidikan. Maka kita melakukan sesuatu untuk bagaimana memastikan mereka terlayani pendidikan. Ya seperti tadi itu. Katakanlah kalau anak kita itu sudah di pasar, ya berikanlah dia modul bagaimana menjadi penjual yang bagus. Betul. Ketika ada lewat pembeli langsung bagaimana dia berkomunikasi, ya karena begitu kita latih dia. Atau kita berikan dia semacam ya katakanlah buku-buku tentang teknik ya, bagaimana hitung-hitungan apa semua kita berikan. Jadi bagaimana memberikan anak itu yang mungkin karena dia sudah petani ya, bagaimana supaya dia sebagai petani itu betul bertani yang lebih produktif dibandingkan dengan petani-petani biasa. Caranya adalah berikan dia pengetahuan. Pengetahuan, kalau menanam cabai itu seperti ini, menanam kangkung itu seperti ini ya, menanam sesuai dengan profesi, arah profesinya supaya meningkat. Pak Kadis, kalau dulu ya siswa yang hebat itu selalu ditandai dengan nilai-nilainya yang tinggi, dianggap ranking cerdas seperti itu. Nah kalau hari ini sebenarnya siswa yang sukses itu harus bagaimana ya Pak Kadis ya? Ya memberikan reward terhadap anak-anak itu bagus juga, bagus ya. Nah kemudian memberikan tetap juga bagus kalau kita tetapi makanya sekarang itu tidak mengenal lagi itu ranking 1 ranking 2 itu ya, tapi ini terbaik sekian seperti itu ya. Bahkan sekarang ini kelas lagi tidak
tidak dicap lagi kelas 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, Iya. tidak begitu lagi ya. Bentar lagi sekolah unggulan Ya, tidak juga. boleh lagi, tidak boleh lagi ada kata-kata itu bahwa ini kelas 1B, 1A, Iya. 1C ya. Dulu kan begitu, kalau kelas 1A, wih pintar-pintar semua dalam. Iya, iya, iya. 1B sudah mulai. Kalau sudah 1C mungkin bawah itu ya. Iya. Sepertinya kumpulannya orang-orang yang tidak punya ya. Itu. Sekarang didesain ya, kelas Kartini. Iya. Ya, kelas Cutnya D, ya, kelas di Ponorogo. Sekarang itu akan kalau ada di Sulbar ini ya kelas Andi Depu. Iya. Ya, Iya, iya. Manawewan. Nama-nama lokal gitu. Ya itu, desain seperti itu. Nah, sehingga tidak, wah kamu itu di kelas 1-1, saya, kamu Iya. tuh kelas 1C, kamu tuh kelas 1-4. Langsung itu, terdiskriminasi yang ada di kelas 1F. iya. Kumpulan anak Bahkan nakal. ada yang keluar sekolah, saya tidak mau situ sekolah, masa saya di kelas 1-5, saya lebih baik di SMA lain deh, karena saya 1-1 situ. Itu lagi. Iya. Kalau ada yang terima, kalau tidak terima, anak tidak sekolah kan. Iya. Makanya kita selalu desain sekolah itu supaya ya membahagiakan. Iya. membahagiakan. Iya. Itu seperti tadi itu, seperti teman-teman guru, ibu, pak, jangan sampai bapak ibu ini salah satu guru yang karena bapak ibu caranya itu membayangkan anak itu tidak masuk sekolah, Iya, iya. atau ketakutan memang di rumah sebelum ke sini kan. Bayangkan kalau dia lihat dokter, Pak Anu masuk besok, Nih. sudah tersiksa malam Apalagi kalau hari. guru matematika Pak Ya, Kadis. biar bukan Guru guru matematika, ada juga guru matematika bagus ya. Kita guru senang. matematika killer katanya. Senang masuk. Ada juga guru lain, mati saya besok ini. Kalau itu masuk guru, pasti saya ditunjuk lagi ke papan tulis, malu sekali saya. Gitu. Iya. Itu lalu itu. Ya. Iya. Kalau itu begitu. Itu. Bayangkan anak itu sudah tersiksa malam hari. Iya. Tiba di sekolah semakin tersiksa kan. Baru melihat Iya. saya mungkin langkah kakinya, mendengar saya langkah kakinya Bapak sudah mulai menggigil dia. Iya. Karena kita tidak membuat sekolah itu sebagai tempat membahagiakan. Ya, itu tadi ya, tempat yang menyenangkan Ya. dan membahagiakan untuk semua Ya. elemen khususnya untuk anak Saya didik. alami ini. Iya. Ya, saya pernah alami sebagai siswa, saya juga alami sebagai guru ya. Iya. Kebetulan saya juga mengajar ya. Iya. Pak Kadis, terakhir ini, apa kemudian menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah provinsi yang dalam hal ini leadingnya ada di Dinas Pendidikan untuk kemudian meretas ATS secara tuntas di Sulawesi Barat? Ya, memang tantangan terbesarnya itu tentu dari masyarakat itu sendiri ya. Kemauan anak itu untuk sekolah ya. Iya. Dan ini kita butuh namanya dedikasi yang tinggi untuk memastikan mereka itu mau sekolah ya. Ada juga yang tidak mau sekolah karena persoalan, bukan karena ekonomi, bukan. Betul. Tidak mau, saya kenapa sekolah? Iya. Sudah banyak sarjana, ada kan begitu kan itu. Bagaimana kita bisa memastikan? Ya, kita contohkan, kita mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang itu, semakin besar peluangnya untuk kerja, peluangnya untuk hidup. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar peluang Ya, untuk hidup. contohnya, kalau dia tamat yang SD, mungkin itu ijazah SD masih tidak bisa berfungsi apa-apa kecuali untuk melanjutkan ke SMP. Kecuali orang-orang tertentu tuh tamatan SD tapi sukses. Itu kan kasuistis Iya. ya. Tamat SD pakai SMP. Itu artinya ijazah SD ini cuma berfungsi untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya. Ketika tamat SMP, maka ini ijazah SMP sudah bisa dipakai mendapat calon kepala desa toh. Bisa kan? Iya. Tapi ini baru calon kepala desa. Iya. Tidak ada lagi sekarang diterima pegawai untuk ijazah SMP. Iya, ada betul. caraka. Harus lanjut ke SMA. Iya. Ketika tamat SMA sudah mulai semakin meluas lapangan kerja atau peluang hidupnya. Selain bisa kepala desa, sudah bisa jadi calon ketua DPRD, bahkan bisa calon presiden, calon bupati dengan ijazah SMA kan bisa. Itu. Kemudian mau lagi lebih meningkat, supaya saya bisa menjadi guru, saya harus lanjut S1 karena tidak boleh lagi sekarang jadi guru kalau tidak S1. Betul. Artinya apa? Semakin tinggi kita pendidikan, semakin besar kita punya peluang hidup, peluang untuk bekerja kan. Iya. Jadi artinya kita dorong itu. Nah, kalau kamu hanya tamat SD, seperti ini kondisinya. Iya. Kamu tamat SMP seperti ini kondisinya. Jadi ayo sekolah. Oke lah, anak orang tua mau kaya, tapi Anda jamin akan terus hidup seperti itu. Iya. Maka harus juga kamu udah hidup berdiri kaki sendiri.
Tantangan ya, makanya kita harus berikan serius edukasi dan tidak boleh kita berhenti. Sekarang Pak Gubernur ada punya programnya lagi yang mau di launching ini, membuat namanya jam belajar masyarakat. Dan kita tinggal menunggu pergubnya. Jam belajar untuk malam hari ya. Ya, malam hari. Kita ingin Pak Gubernur menginginkan agar supaya di pukul 18 sampai 21 itu ada waktu 2 jam, masyarakat di situ bisa melakukan semacam pembelajaran anak-anaknya itu. Iya. Jadi tinggal di rumah untuk atau belajar pelajaran yang di sekolah yang mungkin jadi PR-nya atau apa. Di situ keterlibatan orang tua itu perlu memastikan anaknya itu di 2 jam, di waktu 3 jam itu pukul 18 sampai dengan 21 itu anaknya itu bisa 18 hingga pukul 21 ya. Ya, bisa itu belajar lah. Belajar di sini ini bukan berarti hanya terus belajar yang pelajaran, tapi itu bisa juga mengaji. Iya. Bisa semoga juga. Di jam-jam itu nggak ada rapat mendadak ya Pak Gadis. kan dikondisikan. Kalau bapaknya pergi rapat, mamanya lagi. Bisa, gitu. Atau kakaknya. Artinya ada kondisi di mana bahwa Sudbar ini ada jam belajarnya. Ya mudah-mudahan cepat ini. Tapi kita sementara menunggu ini pergubnya, mudah-mudahan cepat selesai. Baru kita Pak Gubernur akan launching itu sehingga di Sulbar ini ada terkondisikan bahwa jam 18 sampai 21 itu Sulbar belajar. Ya, dan itu juga menjadi quality time untuk keluarga ya Pak Kadis ya. Sehingga anak-anak yang mungkin berkeliaran jam 18 itu bisa kita tertibkan, jangan lagi harus ke rumah. Atau silakan masuk di situ. Sana di kafe itu kan ada pojok baca ya. Bacanya. Baca buku di situ dulu. Iya, masya Allah. Banyak cara sehingga ini. Dengan cara itu semua kafe harus ada pojok bacanya. Iya, betul. Kadis perpustakaan bisa melakukan menyisir bukan lomba perpustakaan pojok baca antar kafe. Luar biasa. Pastinya bahwa pemerintah dalam hal ini selalu memberikan pelayanan terbaik untuk para usia sekolah itu tadi ya. Bagaimana untuk mencerdaskan bangsa pastinya. Kita harus bisa pastikan bahwa masyarakat itu memahami bahwa dengan pendidikan kita punya harapan untuk hidup itu lebih besar. Ya, oke. Sepertinya itu adalah quotes terbaik hari ini dan juga mengakhiri perbincangan kita kali ini. Terima kasih Pak Kadis. Senang sekali. Saya terima kasih karena dengan ini tentu akan semakin berkembang kita punya informasi. Kemudian tentu apa yang sampaikan itu mungkin juga ada yang kurang setuju. Mungkin juga ada juga yang bertanya-tanya. Kita akan dengan senang hati untuk bisa berkomunikasi, berdiskusi. Apa yang harus kita lakukan untuk bagaimana Sulbar ini bebas dari ATS. Iya, Sulbar bebas dari ATS, Masya Allah. Pak Kadis, terima kasih sudah bergabung bersama kami di ruang bahasan LPPL Radio Banua Malabi. Dan untuk pendengar Tomalabi semua yang telah mendengarkan kami sedari tadi, jika ingin menyampaikan pertanyaan, kita biasa interaktif sebenarnya, tapi kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui media sosial Radio Banua Malabi. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita terus tetap dengarkan ya program-program yang ada di LPPL Radio Banua Malabi, Media Sipa Ingarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima